Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita sudah memasuki bulan September, di mana dalam bulan September ini kita sebagai umat Katolik kembali diingatkan untuk senantiasa mendengarkan sabda Allah melalui membaca kitab suci. Bulan September merupakan bulan kitab suci nasional. Dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 ini, gereja mengambil tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, marilah kita buka pertemuan BKSN pada hari ini dengan mendengarkan bacaan Injil hari ini. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena segala berkat-Mu, terutama karena Engkau telah mengasihi kami. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu yang mengajar kami untuk melihat Dikau sebagai kasih. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu dan berikanlah kami kesanggupan untuk mengasihi Dikau dan sesama di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan Injil hari ini. Pembacaan diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan 37. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengarkan pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus, orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu engkau siapa. Engkaulah yang Maha Kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadap dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini." Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, satu kata buruk yang terucap bisa menimbulkan satu perkara yang besar. Sebaliknya, satu kata yang baik yang terucap mendatangkan berkat yang sangat luar biasa bagi yang mendengarkan. Satu status di media sosial yang berisi hujatan mendatangkan malapetaka. Sebaliknya, postingan status yang baik memberikan motivasi bagi setiap orang yang membacanya. Demikian pula Yesus dalam kisah Injil hari ini. Beberapa patah kata yang Yesus ungkapkan telah membawa rahmat yang luar biasa bagi si sakit. Hanya dengan mengungkapkan beberapa patah kata saja, Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan,
dan menunjukkan kuasanya atas roh-roh jahat. Sabdanya sungguh sangat dahsyat. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, menjadi pengikut Yesus Kristus berarti menjadi penyalur berkat bagi semua orang tanpa pandang bulu. Seperti Yesus lakukan dalam kisah Injil hari ini, kata-kata kita memang tidak sedasar sabda Yesus Kristus. Namun, kita bisa belajar untuk mengungkapkan kata-kata yang baik kepada sesama. Sebab kata yang baik dapat menenteramkan hati dan menguatkan jiwa kita. Sebaliknya, kita belajar untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor dan memecah belah sesama. Bulan September ini adalah bulan kitab suci bagi umat Katolik. Inilah saatnya bagi kita untuk kembali mengakrabkan diri dengan kitab suci yang mungkin selama ini kita biarkan berdebu di pojok tempat doa di rumah kita masing-masing. Kita diberi kesempatan baik secara bersama-sama maupun secara pribadi untuk membaca dan mendalami sabdanya di dalam kitab suci. Semakin setia kita membaca dan merenungkan kitab suci, sabda itulah yang harus memenuhi mulut dan hati kita, sehingga setiap kata yang terucap adalah berkat bagi yang mendengarkannya, dan setiap tindakan kita adalah cerminan dari sabda Allah sendiri. Satu kata atau satu status yang kita posting di media sosial ikut menentukan apakah kita sedang mewartakan damai ataukah malah memicu perpecahan. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita tutup permenungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mendengarkan sabdamu. Bapa, mampukanlah kami untuk senantiasa berkata-kata yang baik, supaya kami bisa senantiasa membangun kebersamaan bersama dengan saudara-saudara kami. Bantulah kami untuk senantiasa berbuat baik dan mendengarkan sabdamu, khususnya dalam bulan September ini. Kami mohon berkat dan terang Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu untuk senantiasa mengikuti Engkau dan mendengarkan sabdamu melalui membaca kitab suci. Kami serahkan permohonan kami ini ya Bapa, melalui perantaraan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, demikianlah permenungan kita pada pagi hari ini. Untuk kegiatan BKSN tahun ini, sekolah kita SD Canisius Pugeran ingin mengajak anak-anak untuk mendengarkan sabda Tuhan melalui kitab suci. Maka untuk kegiatan BKSN di tahun ini, kita diajak untuk membaca bacaan Injil harian. Maka nanti untuk kelas yang kecil, kelas 1, 2, dan 3, silakan nanti anak-anak setiap hari membaca bacaan Injil harian. Di sini sudah tertulis bacaannya dan harinya. Contoh sini hari Selasa tanggal 1 bulan September itu bacaan Injilnya Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan 37 seperti yang sudah kita dengarkan tadi.
Untuk kelas kecil silakan nanti di sini tulis judulnya. Contohnya di sini Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Ya. Untuk yang kelas besar, kelas 4, 5 dan 6 sama, silakan nanti kalian membaca bacaan Injil harian. Setelah kalian membaca, kalian tuliskan ayat yang mengesan. Kalau seandainya bisa, nanti silakan tuliskan alasannya kenapa kalian memilih ayat tersebut. Jelas anak-anak? Silakan nanti untuk lembar ini bisa diambil di guru kelas kalian masing-masing. Nanti akan diinfokan melalui grup kelas kalian masing-masing. Demikian pemberitahuan dari Bu Hesti untuk kegiatan PKSN di tahun ini. Terima kasih, selamat pagi, berkah dalam, semangat dan sehat selalu.